Nama saya Hartianti Monika Putri Windarua, perwakilan dari delegasi Institut Agama Islam Bani Fatah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang akan membawakan tema mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan keagungan Nabi Muhammad terlukis dalam syair yang sangat indah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu fil faraji. Setiap tempat di mana engkau Muhammad berada, di mana engkau Muhammad berada di majlis-majlis itu, di mana engkau Muhammad berada di dalam rumah-rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, maka tidak butuh lagi dengan penerangan. Dan setiap orang sakit yang engkau jenguk wahai Muhammad, maka tidak akan menemui kecuali kesembuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring majunya teknologi dan mudahnya mengakses teknologi, banyak sekali pemuda yang salah menentukan kiblat idolanya, yang seharusnya sangat bertentangan sekali dengan yang senyatanya. Yang seharusnya kita mengidolakan, kita cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi senyatanya kita malah jatuh cinta dan mengidolakan K-pop Korea zaman ini. Yang seharusnya kita meneladani kisah Kanjeng Nabi, tapi senyatanya generasi muda saat ini malah asik dan baper dengan drama Korea yang mudah diakses lewat teknologi. Yang seharusnya kita meniru akhlak baginda Nabi, tapi senyatanya generasi muda malah meniru gaya artis zaman-zaman ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar dampak idola pada diri seseorang. Ia mampu menggerakkan seseorang untuk meniru menjadi seperti yang ia idolai, seperti yang ia cintai. Maka di sini pentingnya menentukan kiblat idolanya. Padahal sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik dari diri Rasulullah bagimu, bagi mereka yang mengharap rahmat Allah, bagi mereka yang menanti kedatangan hari akhir, bagi mereka yang memperbanyak menyebut nama Allah. Pemirsa, sudah jelas di sini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang utama sepanjang masa. Lantas, mengapa kita salah menentukan kiblat idola? Lantas, bagaimana kita mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasulullah? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini karena diakibatkan dari dini kita tidak diperkenalkan dengan Rasulullah, tidak dikenalkan dengan kisah-kisahnya, dengan keutamaannya, dengan keagungan-keagungannya. Oleh karena itu, peran yang utama di sini adalah ibu sebagai madrasatul ula. Dari sini dapat digarisbawahi, perempuan harus alim, perempuan harus mengerti, perempuan harus berilmu. Yang kedua adalah
dengan membersihkan hati. Hati adalah rumah kita. Bagaimana Rasulullah manusia yang mulia akan bertahta di dalam hati kita ketika hati kita masih ada gambar-gambar dunia, masih belum kita bebaskan dari sifat-sifat tercela, masih saja menyimpan dengki, hasut kepada sesama. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bebaskan hati kita dari sifat-sifat tercela. Mari kita gempur hati kita dengan dzikir, dengan sholawat, agar Rasulullah bertahta dalam hati kita. Ketika Rasulullah sudah bertahta dalam hati kita, maka mari kita tarik Rasulullah. Lantaran Rasulullah kita mendekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Syarah Al-Hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari hikmah ke-43. Maka mendekatlah kepada Allah dengan membersihkan hati, maka kamu akan mudah menuju panggilan-panggilan Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesimpulannya, mari kita mewujudkan generasi yang cinta kepada Rasulullah dengan membersihkan hati, dengan meneladani. Mari kita mewujudkan generasi yang cinta kepada Allah dengan wasilah Rasulullah. Akhirul kalam, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.